Halo, halo. Nah, kali ini menjelang tahun baru, saya berada di hamparan kebun jagung. Ya. Kebun jagung ini jenis jagung manis. Jadi cocok bagi rekan-rekan yang ingin bakar jagung atau misalkan rebus jagung untuk malam tahun baruan. Ya. Nah, ini jenis jagungnya seperti apa? Dia biasanya kalau jagung ini dibikin gundukan seperti ini supaya lebih subur, dan kalau pada saat dia terlalu banyak air itu dia cepat surut. Ini saya kasih contoh. Saya petik satu buah jagung. Nanti jenis jagungnya seperti apa? Dia nanti seperti ini. Nah, ini kalau untuk membedakan jagung sudah tua atau belum, biasanya kulit jagungnya klobot ya. Klobot itu biasanya bisa juga buat dijadikan pembungkus rokok. Nah, kalau yang sudah tua itu biasanya ini warnanya hijau tua, dia warna kulit klobotnya nih. Kita lihat di sini nanti seperti apa bentuknya. Nah, dia seperti ini ya. Jadi bisa dilihat dia sudah jadi ini ukurannya bisa cocok untuk direbus maupun untuk dijadikan sebagai jagung bakar. Kita akan lihat lagi ke beberapa yang lainnya sambil kita jalan, sambil kita petik juga. Di sini karena ada beberapa, jadi yang masih belum terlalu tua itu tidak dipetik dulu. Ya. Ini saya kumpulkan sambil kita jalan ke sebelah sini. Nah, di sini biasanya daun jagung itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi kalau misalkan dia dikombinasi dengan pelihara ternak, ini cocok sekali karena bisa jadi multifungsi. Kadang salah satu tantangan pelihara jagung, tanam jagung itu di ujungnya nih suka ada ulat. Jadi meskipun dia tidak sampai makan jagungnya atau makannya di ujung saja, tapi kadang kalau pembeli itu suka lihat-lihat, dia pilih yang masih utuh, yang tidak ada ulatnya. Ini kemudian saya bawa plastik nanti, karena kalau bawain ini paling hanya bisa 5 buah, habis itu keberatan ya, seperti ini. Ini sambil saya petik, mungkin bagi rekan-rekan ini saya ambil dulu kantongnya. Di sini saya ada waktu itu bawa planter bag buat nanam tanaman. Ini bisa saya manfaatkan buat naruh jagung. Nah, ini karena musim hujan, jadi kadang suka tergenang dia di si jagung ini. Makanya dikasih kayak parit kecil di tengah-tengahnya. Saya pilih mungkin yang jagungnya sudah cukup tua untuk dijadikan sebagai jagung rebus atau jagung bakar. Jadi yang belum terlalu tua biar bisa menunggu beberapa saat.
Ini biasanya anak-anak seneng nih kalau metik jagung langsung dia lakukan sendiri, karena proses metiknya itu menyenangkan. Jadi trek-trek gitu bunyinya. Ini. Dan dia harus sedikit disentak. Kalau nggak disentak nanti dia nggak bisa. Ini. Nanti kalau tanamannya sudah dipetik, seperti ini kan dia masih tegak berdiri nih. Kalau dulu waktu masih kecil kadang saya jadikan dia seperti batang tebu. Jadi suka dikupas dalamnya, ya meskipun nggak terlalu manis, tapi kadang ya mirip seperti tebu. Kemudian saya juga sering main ini bunga jagung. Ini kan seperti kepalanya ondel-ondel Betawi, dia si bunga jagung ini. Kemudian untuk tanaman yang masih berdiri itu biasanya buat main pedang-pedangan. Jadi kita pakai pedang kayu, kita buat jadikan dia seolah-olah sebagai musuh. Itu biasanya kalau masa kecil kita di tengah kebun, ya apa saja dijadikan sebagai bahan permainan. Karena kan nggak ada ya kayak PS kalau sekarang tuh, PlayStation atau misalkan Nintendo, itu nggak ada. Jadi waktu masih kecil ya mainannya apa yang kita punya aja. Ini sudah cukup banyak kalau buat konsumsi sendiri. Nanti juga akan disediakan bagi rekan-rekan yang mungkin berminat beli jagungnya buat keperluan di rumah atau di lingkungan. Misalkan di lingkungan RT mau ngadakan malam tahun baruan, butuh jagung, butuh ayam, ya Jiji Jahra itu menyediakan keduanya. Jadi kalau ada yang butuh ayam buat dipanggang atau juga jagung buat dibakar atau direbus, bisa memesannya melalui toko online Jiji Jahra di Tokopedia. Jadi tinggal dibuka saja di linktree.com/Jiji Jahra. Kalau misalkan bingung linknya yang mana, bisa info, ya bisa infokan saja di kolom komentar. Saya tambahkan beberapa lagi supaya bisa sekalian saya bawa. Saya pilih yang ujungnya bagus, karena kadang pembeli itu kan pemilih. Jadi kalau ujungnya kurang bagus, kadang suka nggak mau. Oke, ini sementara cukup kalau buat yang petik sendiri. Nanti biar yang lain dipetik, minta bantuan tim di kebun. Kita sudah lumayan panen. Kita akan kembali ke depan. Dulu saya pikir kalau tanam jagung jenisnya cuma satu, ternyata beda. Ya, antara jagung manis yang buat dibakar atau direbus atau dikukus dengan jagung untuk pipil ya. Pipil itu jagung yang keras yang biasanya dipakai buat, saya nggak tahu nama jenisnya makanya apa, yang dia dikukus kemudian dicampur dengan kelapa atau gula pasir. Ini kadang suka dibuat mainan juga nih, jadi rambut boneka. Ya karena rambutnya blondie ya, rambutnya pirang. Jadi buat dijadikan sebagai boneka. Selain jagung, saya juga senang sebenarnya jagung kecil atau jagung yang masih muda, putren. Itu biasanya manis kalau dia dijadikan buat sayur bening atau misalkan digabung dengan bayam. Ya. Ini biasanya kalau kita perhatikan, tanaman jagung ini istimewa dia. Jadi dalam satu tanaman itu bisa dua dia.
seperti ini nih. Ini ada satu nih sebelumnya. Kemudian dia ada satu lagi di atas ini. Ini biasanya satunya itu pernah diambil sebagai putren. Karena yang satu itu ukurannya kecil, kalau dia dibikin dua, yang satunya nggak terlalu besar. Jadi biasanya kalau ada dua buah, yang satu dikorbankan sebagai putren, tetap bisa kejual juga. Satunya dibesarkan sebagai jagung manis, ya, untuk diambil yang jagungnya sudah cukup tua atau sudah cukup pas untuk dijadikan sebagai jagung konsumsi. Oke, kita lanjut bawa ini. Ini kurang, nanti tinggal ditambahin ya. Jadi ini yang saya peroleh sekarang ini. Biasanya nanti saya tidak kupas dulu di sini, karena kalau misalkan dia dikupas nanti daya tahannya lebih singkat. Kalau dia masih utuh begini, nanti pada saat mau disiapkan dikonsumsi baru dia dibersihkan kulitnya. Kulit-kulitnya ini nanti dibersihkan supaya nanti dia rapih. Seperti contoh ini. Ini kan kulitnya sudah karena saya tadi petiknya nggak terlalu ke bawah, jadi dia kulitnya tuh udah rapih begini, udah bagus. Ini biasanya kalau seperti ini tinggal direbus. Dan biasanya kalau direbus atau dikukus, saya berikut dengan kulitnya, karena kalau tanpa kulit nanti biasanya dia kayak mengkerut, nggak bagus hasilnya. Di kebun ini sudah mulai gerimis, jadi kita angkut dulu untuk yang jagungnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin ngelihat jagung udah dalam bentuk plastik yang ada di swalayan. Nah, ini lihat langsung di kebunnya, lihat langsung cara metiknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.